Halo, Assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Apa kabar bangsa Indonesia di seluruh Nusantara? Pada kali ini kita akan membahas sebuah tema dengan judul berdasarkan kinerja tokoh, inilah yang pantas menggantikan Jokowi. Membicarakan pengganti Presiden Jokowi di tahun 2024 itu memang sebuah keasikan tersendiri. Sambil ngopi di senja hari bareng teman-teman, ditemani kudapan kreasi pedagang kaki lima ujung jalan. Pak pengamat yang tak mendapatkan tepat hanya dapat mengumpat jika menemu lawan yang cuma modal debat. Ngandalin bacot tanpa mau melihat fakta, ujung-ujungnya tertawa bersama. Kendati pesta demokrasi pemilihan presiden kurang lebih masih sekitar 3,5 tahun lagi, tapi lembaga survei sudah banyak yang merilis hasil surveinya sejak September tahun 2020 yang lalu. Dan masyarakat seperti disuguhi slide presentasi hari demi hari. Dan sudah dapat ditebak, tokoh yang muncul dan memiliki elektabilitas tinggi, tapi berimbang hanya mengkerucut pada 4 nama. Prabowo Subianto, Ketua Umum Gerindra saat ini tercatat sebagai Menteri Pertahanan ke-26. Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah yang sekaligus kader PDIP. Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta, Independen. Lalu ada Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat, Independen. Dari 4 tokoh yang muncul sebagai elektabilitas tertinggi, bagi kami sejujurnya kurang nendang. Pasalnya mereka hanya modal terkenal, tapi soal kinerja sama sekali belum terlihat fenomenal, masih terkesan seremonial dan itu basi. Barangkali Anda yang tidak setuju itulah haknya, tapi kalau bicara fakta juga objektivitas tanpa tendensi juga berdasar suka dan tidak suka. Mungkin kita bisa berpikir jernih dan memandang lebih luas. Dulu ketika Jokowi muncul sebagai kandidat bahkan jauh sebelum ketok palu dan maju, kami sudah kepincut sebab melihat kinerja. Sebelum maju tahun 2014, Jokowi sudah menang secara akal sehat. Saat itu Jokowi terkenal bukan karena by design, tapi terkenal berdasarkan hasil kerjanya. Memang tidak dapat dipungkiri, tentu ada campur tangan media juga. Desain menjadikan namanya kian melambung. Tapi jika tidak didukung prestasi kerjanya selama menjadi wali kota Surakarta dan gubernur DKI Jakarta, sudah pasti tidak akan didukung jutaan rakyat Indonesia. Hasil kerja itulah modal kuat yang melekat, tidak dapat digantikan oleh apapun. Sebab masyarakat sendiri yang merasakan sentuhan tangan dinginnya. Lawong bukan siapa-siapa, lahir dari rakyat biasa. Nah, sekarang dari keempat tokoh tersebut yang selalu nangkring di berbagai survei siapa yang kinerjanya istimewa. Padahal keempatnya ada di lingkaran kekuasaan sebagai menteri maupun kepala daerah. Seharusnya digunakan semaksimal mungkin menunjukkan pantasannya. Keempat tokoh tersebut masih terlihat sibuk bersolek di sosial media. Coba tengok saja sesekali akun sosial mereka. Sekian persennya pasti ada genit-genitnya mirip cabe-cabean. Selfie sok ganteng sendiri atau posting hal yang tak penting. Serupa anak baru akil balik yang mengenal gincu dan bedak mamahnya. Bukan fokus membuat terobosan yang bagus, tapi ikut larut euforia mentalnya sosial media. Mungkin iya itu cara komunikasi untuk menggait kelompok milenial, atau agar tidak ada jarak dan sekat kepada rakyatnya karena tuntutan zaman. Tapi kadang hal yang tidak berkualitas pun acap dipertontonkan. Dan sebetulnya antara kelompok milenial genit, menor, mental, dan waras masih banyak yang warasnya. Yang waras biasanya diam hanya mengamati sepak terjang tokoh yang diikutinya. Lalu siapa tokoh di Indonesia yang sebetulnya merepresentasikan seorang Joko Widodo dan dapat meneruskan tongkat estafetnya? Tokoh yang tidak memiliki elektabilitas tinggi, bahkan dibenci, tapi memiliki kinerja yang sangat nyata. Tokoh ini tidak suka bersolek ria di sosial media selama menjabat, apa adanya dan prestasi mendunia. Tapi sayang terbentur oleh berbagai hal antara lain stigma. Tokoh tersebut adalah mantan wali kota Surabaya, Jawa Timur, Tri Risma hari ini.
Ibu Risma adalah Menteri Sosial Republik Indonesia pada Kabinet Indonesia Maju yang mulai menjabat sejak tanggal 23 Desember 2020. Sebelumnya, ia pernah menjabat sebagai Wali Kota Surabaya pada tanggal 28 September 2010 hingga 28 September 2015. Risma adalah wanita pertama yang terpilih sebagai Wali Kota Surabaya sepanjang sejarah. Risma juga tercatat sebagai wanita pertama yang dipilih langsung menjadi wali kota melalui pemilihan kepala daerah sepanjang sejarah demokrasi Indonesia di era reformasi, dan merupakan kepala daerah perempuan pertama di Indonesia yang berulang kali masuk dalam daftar pemimpin terbaik dunia. Pada Pilkada serentak tahun 2015, pada periode kedua pasangan Risma Wisnu diusung oleh Partai PDIP dan terpilih kembali dengan meraih kemenangan mutlak yakni sebesar 893.087 suara atau 86% dari jumlah suara keseluruhan. Kemenangan dengan angka fantastis ini adalah bukti bagaimana program-programnya diterima manfaatnya dan melekat ke masyarakat. Pada tanggal 14 September 2018, dalam Kongres Asosiasi Pemerintah Kota dan Daerah Asia Pasifik di Surabaya, Ibu Risma terpilih secara aklamasi sebagai Presiden pada masa baku 2018 hingga 2020, menggantikan Gubernur Provinsi Jeju, Korea Selatan, Won Hee-won. Dan sampai akhirnya Ibu Risma diangkat menjadi Menteri Sosial oleh Presiden Jokowi di kabinetnya, menggantikan Julian Batubara yang tersandung kasus korupsi. Dan masih banyak sekali sepak terjang dan prestasi beliau selama memimpin kota Surabaya. Namun sayang, tokoh yang memiliki kinerja nyata seperti beliau justru oleh sebagian besar masyarakat Indonesia tidak mendapatkan tempat. Jika mengacu pada hasil survei dari berbagai lembaga survei yang telah dirilis, Risma oleh banyak kalangan pengamat dikatakan sebagai Jokowi dalam versi wanita. Bekerja dan benar-benar mengabdi untuk masyarakat yang dipimpinnya. Nah, orang-orang dengan tipikal seperti ini justru tidak disukai oleh sebagian kalangan elit politik sebab bisa menjadi pesaing berat jagoannya. Seharusnya untuk membungkam mulut dan rasa ketidaksukaan tersebut, partai politik dan masyarakat umum yang menjadi garis terdepannya mirip seperti Jokowi dulu. Tapi lagi-lagi sayang, partainya sampai saat ini masih terlihat anteng dan masyarakat umum pun demikian. Faktor gender barangkali salah satu penyebabnya. Stigma di masyarakat kita yang belum mau menerima seorang wanita menjadi pemimpin, terlebih sebagai presiden. Sejarah mencatat baru Megawati Soekarno Putri yang pernah menjadi presiden di Indonesia. Itu pun karena saat itu bisa dikatakan hadiah dari Gus Dur, karena beliau memilih mundur, terbukti saat Megawati kembali maju kalah dengan SBY. Sungguh sangat disayangkan tokoh yang memiliki jejak rekam kerja nyata seperti Bu Risma jika tidak diberikan kesempatan menjadi Presiden Republik Indonesia. Nah, kira-kira bagaimana menurut Anda? Silahkan ketik kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa subscribe channel ini. Terima kasih.